Legenda Dewa Bintang. Chapter 246. Selamat datang. Xiao Lang kemudian mengatakan kepada mereka semua bahwa ada kemungkinan besar markas aliansi sekte aliran hitam berada di tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata, misalnya bisa saja markas mereka berada di dalam tanah atau bahkan di balik awan. Lalu tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya markas mereka sudah ditemukan atau bahkan sudah mereka lewati, hanya saja karena mereka terlalu fokus pada peperangan jadi mereka tidak menyadari keberadaan markas pasukan aliansi sekte aliran hitam. Semua orang kembali terdiam dan memikirkan setiap kata-kata yang ucapkan oleh Xiao Lang dan jika dipikirkan lagi, selama ini mereka benar-benar tidak pernah mencoba untuk mencarinya di tempat-tempat yang bisa dikatakan mustahil untuk dijadikan sebuah markas dan mereka hanya berfokus pada yang terlihat oleh mata mereka saja. Yang Langer katakan memang masuk akal, tapi jika seandainya markas mereka berada di dalam tanah, tentunya tidak akan terlalu sulit menemukannya karena mau bagaimanapun, keberadaan mereka pasti akan terdeteksi, ucap Xiao Erlong. Lalu bagaimana jika mereka menggunakan sebuah penghalang tingkat tinggi untuk menutupi keberadaan mereka? Tanya Xiao Lang. Benar juga, kenapa tidak terpikirkan oleh kita selama ini, jawab Tang Zong. Itu karena kita hanya berfokus pada peperangan saja. Lagi pula hampir setiap hari kita selalu dihadang oleh pasukan aliansi sekte aliran hitam, ujar Zhou Tian. Tunggu dulu, coba kalian pikirkan lagi, tidakkah kalian merasa aneh dengan peperangan ini? Bukankah pasukan aliansi sekte aliran hitam selalu menghadang pasukan kita, seolah-olah mereka telah mengetahui keberadaan kita di sini? Dan apakah kalian ingat saat pasukan kita tiba-tiba dikepung oleh 3 pasukan sekaligus yang entah dari mana datangnya? Tanya Xiao Lang. Benar juga, saat itu pasukan kita hampir terdesak walaupun pada akhirnya kita berhasil memenangkan peperangan tersebut, jawab Xiao Guang. Saat itu aku juga merasa sangat penasaran dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba, atau jangan-jangan. Benar sekali, ada kemungkinan di sanalah markas besar aliansi sekte aliran hitam, ujar Xiao Lang memotong perkataan Silong. Cih, tidak aku sangka mereka benar-benar hebat dalam bersembunyi. Kalau begitu tunggu apa lagi, mari kita serang tempat itu sekarang juga. Ucap Dao Fang. Tidak Dao Fang, sekarang kumpulan kembali tenaga kalian. Lagi pula pasukan kita juga sudah kelelahan, tunggu sampai tenaga pasukan kita kembali pulih barulah kita akan menyerang mereka. Lagi pula yang terpenting sekarang kita sudah mendapatkan kemungkinan keberadaan markas mereka, ujar Xiao Lang. Baiklah, kalau begitu sekarang sudah saatnya kita beristirahat dan memulihkan tenaga, karena peperangan yang sesungguhnya sudah menanti kita, ucap Shen Liu. Mereka semua sangat setuju dengan keputusan Xiao Lang dan setelah itu mereka semua langsung beristirahat dan memulihkan tenaganya masing-masing. 3 hari kemudian, Xiao Lang dan yang lainnya serta para pasukan telah selesai memulihkan tenaga mereka. Saat ini mereka semua sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat yang mereka curigai sebagai markas besar aliansi sekte aliran hitam. Sebelum kita berangkat aku akan kembali mengingatkan kepada kalian semua bahwa kali ini kita sepertinya akan berhadapan langsung dengan musuh utama kita, jumlah pasukan serta kekuatan mereka sama sekali tidak kota ketahui, akan tetapi sebanyak apapun jumlah pasukan mereka aku harap pasukan kebanggaanku tidak akan pernah merasa gentar sedikitpun. Ingatlah kembali bahwa perdamaian di benua bintang saat ini berada di tangan kita semua, ucap Xiao Lang. Ingatlah untuk tetap berhati-hati dan jangan meremehkan musuh, karena sekuat apapun kalian saat ini kalian akan tetap hancur jika ada sedikit saja kesombongan di dalam hati kalian semua.
Selain itu lakukanlah semua ini dengan tujuan untuk menjaga keamanan semua orang dan jangan pernah melakukan semua ini hanya untuk mengharapkan imbalan, karena tugas yang akan kita jalani ini sangatlah mulia, lanjutnya tegas. Baik pemimpin, jawab seluruh pasukan bersemangat. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat sekarang, ucap Xiao Lang kemudian melesat terbang ke langit, kemudian diikuti oleh Shen Liu dan yang lainnya serta seluruh pasukan bulan sabit. Di langit nampak begitu banyak cahaya terang yang melesat dengan kecepatan tinggi bagaikan bintang jatuh. Cahaya-cahaya tersebut tidak lain adalah Xiao Lang dan para pasukan bulan sabit, yang sedang menuju ke markas besar aliansi Sekte Aliran Hitam. Setelah melesat terbang dengan kecepatan tinggi selama hampir 1 jam, Xiao Lang dan pasukannya akhirnya sampai di tepi hutan yang sebelumnya menjadi tempat peperangan mereka dengan 3 pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam sekaligus. Xiao Lang kemudian menyelidiki hutan tersebut dengan menggunakan aura kekuatannya, meskipun semuanya nampak baik-baik saja dan hanya terlihat seperti hutan belasa, tapi secara samar-samar Xiao Lang bisa merasakan keberadaan aura iblis dari arah hutan tersebut. Sudah saatnya kalian semua keluar, ucap Xiao Lang. Kemudian menciptakan teratai semesta dengan ukuran yang cukup besar dan kemudian melemparkannya ke arah hutan. BOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar terjadi saat teratal semesta yang penuh dengan energi kekuatan semesta menghantam hutan tersebut. Para pasukan bulan sabit yang belum pernah melihat kekuatan Xiao Lang merasa sangat terkejut. Mereka semua benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pemimpin mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan tubuh mereka semua tiba-tiba langsung bergidik ketakutan. Beberapa saat kemudian debu-debu yang berterbangan dan asap hitam yang menghalangi pandangan mereka semua akhirnya menghilang dibawa oleh angin. Sebagian hutan yang berada di hadapan mereka juga tiba-tiba saja menghilang bersamaan dengan menghilangnya asap hitam dan debu-debu akibat efek ledakan tersebut. Di hadapan mereka semua saat ini terpampang jelas sebuah dinding formasi yang sudah hancur karena serangan Xiao Lang. Lalu di balik dinding formasi tersebut terdapat sebuah tempat yang merupakan markas besar aliansi Sekte Aliran Hitam. Hahaha, aku tidak pernah menyangka bahwa kalian akhirnya bisa menemukan markas kami. Jadi untuk itu aku ucapkan selamat datang pada kalian semua, ucap seorang pria tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Bersamaan dengan munculnya pria tersebut, pasukan bulan sabit dan para tetua juga langsung merasakan tekanan aura intimidasi yang sangat besar, bahkan mereka semua harus menggunakan energi ki-nya untuk melindungi tubuh mereka agar tidak terluka. Yang tidak merasakan aura intimidasi tersebut hanyalah Xiao Lang, Shen Liu, Xiao Guang, Silong, Guang Mo dan Guang Ming, karena di dalam tubuh mereka berenam mengalir darah bangsa dewa yang akan secara langsung melawan tekanan aura dari bangsa iblis tanpa harus menggunakan energi ki. Ternyata tebakanku tidak salah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa yang menjadi pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam adalah salah satu petinggi bangsa iblis, ucap Xiao Lang. Chapter 247. Pasukan utama aliansi Sekte Aliran Hitam. Pria yang menjadi pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam sangat terkejut mendengar perkataan Xiao Lang. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini akan ada orang yang mengetahui keberadaannya, padahal penyamarannya sudah sangat sempurna dan hanya para dewa yang akan menyadari bahwa dirinya adalah iblis. Meskipun bangsa dewa bisa mengetahui penyamarannya, tapi bangsa dewa tetap tidak akan mudah mengetahui identitasnya yang merupakan salah satu petinggi bangsa iblis. Pria tersebut menatap tajam ke arah Xiao Lang dan mencoba mengukur tingkat kekuatannya, namun dia tidak berhasil menembus pertahanan yang menghalangi aura Xiao Lang. Sepertinya aku menemukan lawan yang sesuai kali ini.
Tapi sayangnya jumlah kalian masih kurang banyak jika ingin menghancurkan aliansi sekte aliran hitam, ujar pemimpin aliansi sekte aliran hitam. Swoosh. Jutaan pasukan aliansi sekte aliran hitam yang sudah berubah menjadi iblis tiba-tiba muncul. Aura iblis yang sangat kuat juga bisa dirasakan oleh Xiao Lang dan yang lainnya di tubuh para pasukan aliansi sekte aliran hitam, yang artinya mereka benar-benar bukan manusia lagi dan hampir sepenuhnya menjadi iblis. Jumlah pasukan aliansi sekte aliran hitam yang ada di hadapan Xiao Lang dan yang lainnya saat ini benar-benar sangat banyak. Bahkan jumlah mereka jauh melebihi 3 pasukan yang sebelumnya menghadang mereka di tempat ini. Jumlah pasukan mereka benar-benar sangat besar, dapat diperkirakan bahwa jumlah mereka hampir 20 juta. Pasukan dan semuanya sudah bertransformasi menjadi iblis, ucap Silong. Jumlah mereka bahkan berkali-kali lipat dari jumlah pasukan kita yang hanya berjumlah 2 juta pasukan, ujar Dao Fang. Cih, apa yang perlu ditakutkan? Kekuatan pasukan kita juga tidak bisa dianggap remeh, ucap Guang Ming. Meskipun sangat kaget dengan jumlah pasukan aliansi sekte aliran hitam yang sangat banyak, namun sedikitpun tidak ada rasa gentar ataupun takut di hati mereka semua, justru mereka malah bertambah semangat dan seolah-olah semangat mereka saat ini sedang membara seperti kobaran api. Namun di sisi lain, mereka semua juga merasa sangat penasaran dengan jumlah pasukan aliansi sekte aliran hitam yang begitu besar dan seolah-olah pasukan mereka tidak pernah habis. Padahal pada peperangan sebelumnya sudah tidak terhitung lagi berapa banyak jumlah pasukan yang telah mereka musnahkan. Hahaha, apa yang kalian bicarakan? Apa sekarang kalian merasa takut setelah melihat jumlah pasukanku? Tanya pemimpin aliansi sekte aliran hitam tertawa lantang. Apa aku dan pasukanku terlihat takut? Dan sepertinya pasukanmu yang seharusnya takut dengan pasukanku, ucap Xiao Lang sinis. Sial, kau benar-benar sombong anak muda, ketahuilah di mana tempatmu bicara. Ujar pemimpin aliansi kesal. Hancurkan mereka sekarang. Lanjutnya memberikan perintah. Itulah yang kami tunggu, pasukanku musnahkan mereka semua. Dao Fang, Silong, Xiao Guang, silahkan mengamuk sesuka hati kalian, ini juga berlaku untuk kalian semua pasukanku. Ujar Xiao Lang. Slap tuan. Ucap ketiganya serempak. Xiao Guang langsung menciptakan ribuan tombak cahaya dan langsung melemparkannya ke arah para pasukan aliansi sekte aliran hitam yang sedang mengarah pada mereka. BOOMMMMM. Ledakan keras langsung terjadi saat ratusan tombak yang diciptakan oleh Xiao Guang menghantam mereka. Namun sayangnya serangan tersebut malah dihalangi oleh pemimpin aliansi dengan menciptakan sebuah formasi pelindung. Hahaha, jangan berpikir kalian bisa menghancurkan pasukanku dengan mudah, ujar pemimpin aliansi sekte aliran hitam. Karena serangannya gagal, Xiao Guang langsung memimpin pasukan untuk langsung bergerak maju dan menyerang pasukan aliansi sekte aliran hitam secara langsung. Seketika peperangan langsung pecah di tempat tersebut. Ledakan-ledakan besar terus terdengar bersamaan dengan suara dentingan senjata yang beradu seolah-olah menjadi musik pengiring peperangan yang sedang terjadi. Dalam sekejap sudah begitu banyak nyawa pasukan aliansi sekte aliran hitam yang berjatuhan dan langsung hancur menjadi kabut darah. Di sisi lain, Xiao Guang, Silong, Dao Fang, Guang Mo dan Guang Ming sedang berhadapan dengan jenderal pasukan utama aliansi sekte aliran hitam, sedangkan Xiao Erlong dan para tetua istana lainnya sedang berhadapan dengan komandan pasukan utama aliansi sekte aliran hitam. Pertarungan mereka kali ini tidak semudah pertarungan yang sebelumnya, karena jenderal dan komandan pasukan utama aliansi sekte aliran hitam bukanlah manusia yang menjadi iblis, melainkan bangsa iblis yang sesungguhnya.
Hahaha, mereka semua sudah bertarung, apakah kita hanya akan berdiam diri dan menyaksikan peperangan mereka? Tanya pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam. Tentu saja tidak, karena aku sudah sangat tidak sabar untuk memusnahkanmu, jawab Xiaolang. Hahaha, aku suka semangatmu nak, tapi tidak adil rasanya jika ada yang mengganggu kesenangan kita. Maka izinkan aku memanggil temanku untuk menemani Pak Tua itu bermain, ucap pemimpin aliansi menunjuk ke arah Shen Liu. Hahaha, panggil saja sebanyak yang kau suka dan aku akan dengan senang hati bermain-main mereka semua, jawab Shen Liu. Cih, kau terlalu sombong Pak Tua, ujar pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam. Setelah itu pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam langsung berubah ke wujud aslinya yang merupakan iblis gagak, lalu iblis gagak tersebut menciptakan 5 lingkaran sihir berwarna ungu gelap, dari dalam kelima lingkaran sihir tersebut keluar 5 bangsa iblis lainnya yang juga merupakan iblis gagak. Saudara-saudaraku, aku punya tugas untuk kalian semua. Kalian halangi pria tua itu agar dia tidak mengganggu kesenanganku, ucap iblis gagak yang menjadi pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam. Baik Jenderal, jawab kelima iblis gagak tersebut serempak. Ayah, apa ayah bisa menangani mereka? Tanya Xiaolang. Tenanglah Langer, mereka hanya 5 iblis gagak dan bukan 5 penguasa. Jadi kau tidak perlu bertanya seperti itu kepada ayah, justru seharusnya merekalah yang patut ditanya apakah mampu menemani ayah bermain atau tidak, jawab Shen Liu kemudian melesat terbang ke arah 5 iblis gagak yang baru saja datang. Cih, kau terlalu meremehkan kami Pak Tua, ujar salah satu iblis gagak kemudian melesat maju ke arah Shen Liu. Boommm. Ledakan leras terjadi saat pukulan Shen Liu yang terisi penuh oleh energi Qi yang sangat besar beradu dengan pukulan iblis gagak tersebut, namun naas iblis gagak tersebut malah terlempar beberapa meter, sedangkan Shen Liu sama sekali tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Kenapa kalian diam saja? Majulah secara bersama dan temani aku bermain-main, ujar Shen Liu. Dasar manusia sombong, akan kami habisi kau, ujar iblis gagak yang lainnya. Hahaha, sudah seharusnya aku bersikap sombong di hadapan iblis seperti kalian, ujar Shen Liu memprovokasi mereka. Chapter 248. Perjuangan Xiaolang dan pasukan bulan sabit. Keempat iblis gagak tersebut langsung melesat maju untuk menyerang Shen Liu, lalu disusul oleh iblis gagak yang sebelumnya telah terlempar karena beradu pukulan dengan Shen Liu. Mereka berlima menyerang Shen Liu dengan membabi buta, namun serangan mereka berlima berhasil dihindari oleh Shen Liu dengan sangat mudah. Bagi Shen Liu yang sudah pernah bertarung dengan lawan yang jauh lebih kuat atau bahkan lawan yang setara dengannya dalam jumlah yang lebih banyak, tentunya tidak sulit bagi Shen Liu untuk menghindari serangan mereka. Bahkan serangan mereka berlima masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan serangan bangsa dewa yang berada di tahap Immortal God. Apa yang kalian lakukan? Apakah begini cara bangsa iblis melakukan serangan? Tanya Shen Liu dengan nada merendahkan. Kau benar-benar sombong? Akan kami pastikan mulut sombongmu itu hancur sebelum kami mengambil nyawamu, ujar salah satu iblis gagak kesal. Hahaha, aku akan menunggu waktu itu tiba, tapi itu pun jika kalian bisa melakukannya, ucap Shen Liu sambil terus menghindari serangan kelima gagak iblis. Berhenti menghindar seperti orang penakut dan hadapi serangan kami, ujar iblis gagak lainnya kesal. Baiklah jika memang itu yang kalian inginkan, jawab Shen Liu santai. Salah satu iblis gagak kemudian menyerang Shen Liu dengan kekuatan penuhnya, dengan tenang dan santai. Shen Liu membalas serangan iblis gagak yang mengarah kepadanya tersebut. Boom!
Ledakan keras kembali terjadi saat serangan mereka berdua beradu dan membuat iblis gagak tersebut terlempar beberapa meter. Iblis gagak yang sebelumnya terlempar sangat terkejut melihat hal tersebut. Jika tadi dia kalah dalam beradu pukulan dengan Shen Liu, dia sama sekali tidak heran, karena memang sebelumnya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sedangkan sekarang dengan kekuatan penuh, temannya tersebut masih saja tidak bisa menggeser Shen Liu sedikitpun dari tempatnya. "Kenapa kalian malah diam saja?" ujar Shen Liu sambil melesat ke arah 4 iblis gagak yang masih terlihat bingung. Shen Liu langsung menyerang mereka berempat dengan sangat cepat sampai membuat mereka tidak bisa melakukan serangan balik terhadap dirinya. Padahal sudah sangat jelas bahwa jumlah mereka jauh lebih unggul daripada Shen Liu yang hanya sendirian, akan tetapi malah mereka yang dibuat kewalahan oleh Shen Liu. Boom! Boom! Duar! Ledakan-ledakan yang cukup besar terus terjadi saat pukulan Shen Liu mengenai tubuh mereka satu persatu, dan dengan mudahnya mereka terlempar beberapa meter sampai membuat mereka mendapatkan luka yang cukup parah. Meskipun sudah terlempar dan mendapatkan luka, mereka berempat masih tetap belum menyerah dan terus berusaha untuk mengalahkan Shen Liu. Di sisi lain, Jenderal Iblis Gagak yang menyaksikan satu persatu teman-temannya terlempar oleh serangan Shen Liu merasa sangat terkejut. Pasalnya dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Shen Liu akan mampu berhadapan dengan kelima temannya sekaligus. Bahkan Shen Liu tidak terlihat kewalahan sedikitpun dalam menghadapi kelima temannya. "Sial, ternyata aku sudah meremehkan pria tua itu," gumam Jenderal Iblis Gagak. "Jika kau berpikir dengan mereka berlima saja sudah bisa mengalahkan ayahku, maka kau salah besar. Bahkan jika kau memanggil 10 temanmu sekaligus, mereka juga bukan tandingan ayahku," ujar Xiao Lang santal. "Benarkah? Kalau begitu aku akan memanggil semua temanku," ucap Jenderal Iblis Gagak. Sang Jenderal Iblis Gagak yang merupakan pemimpin aliansi Sekte Aliran Hitam kemudian memanggil lebih banyak temannya lagi. Tidak tanggung-tanggung lagi Jenderal Iblis Gagak bahkan sampai memanggil 30 Iblis Gagak lainnya dan langsung memerintahkan mereka untuk menyerang Shen Liu. "Hahaha, bagaimana sekarang? Apa pria tua yang kau panggil ayah itu akan mampu mengalahkan mereka semua?" tanya Jenderal Iblis Gagak. "Kita lihat saja nanti. Sekarang sudah saatnya untuk kita bermain-main," jawab Xiao Lang kemudian menyerang Jenderal Iblis tersebut. "Itulah kata-kata yang ingin aku dengar sejak tadi," ujar Jenderal Iblis Gagak. Xiao Lang dan Jenderal Iblis Gagak saling menyerang satu sama lain. Gerakan keduanya juga sangat cepat, bahkan saking cepatnya yang bisa dilihat hanyalah kilatan cahaya serta percikan api dan ledakan yang terjadi karena serangan mereka yang beradu. Boom! Boom! Duar! Ledakan besar terus menggema bersahut-sahutan, baik itu dari pertarungan Shen Liu, pertarungan Xiao Lang, atau dari arah para pasukan Bulan Sabit dan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam yang sedang berperang, bahkan dari arah pertarungan Xiao Guang dan yang lainnya yang sedang berhadapan dengan para jenderal dan komandan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Semuanya terlihat sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan pasukan utama aliansi Sekte Aliran Hitam. Korban-korban sudah banyak yang berjatuhan baik itu dari pasukan Bulan Sabit dan khususnya di pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Di atas tanah pasukan Bulan Sabit sedang berperang melawan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, sedangkan di udara Xiao Lang dan yang lainnya juga sedang bertarung dengan para pemimpin pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam. Efek kehancuran yang disebabkan oleh peperangan tersebut juga sangat besar, bahkan hamparan padang rumput juga telah berubah menjadi tandus karena hancur dan terbakar. Xiao Guang, Silong, Dao Fang, Guang Mo dan Guang Ming nampak sangat menikmati pertarungan mereka melawan jenderal pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam.
Bahkan mereka bertiga tidak segan-segan lagi untuk menggunakan kekuatan penuhnya karena sejak awal mereka sudah diizinkan untuk mengamuk sesuka hatinya. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Erlong dan para tetua istana lainnya yang sedang berhadapan dengan para komandan pasukan utama aliansi Sekte Aliran Hitam. Meskipun sudah banyak pertarungan yang mereka lewati, namun tidak ada satupun dari pertarungan itu yang sampai membuat mereka terbakar oleh api semangat seperti pertarungan yang terjadi saat ini. Itu karena pertarungan yang mereka lewati sebelumnya hanyalah pertarungan antara sesama kultivator, sedangkan dalam pertarungan kali ini, mereka menghadapi lawan yang sulit dan ini adalah pengalaman pertama bagi mereka menghadapi bangsa iblis yang sesungguhnya. Hahaha hebat, ini benar-benar pertarungan yang hebat, ucap Dao Fang di sela-sela pertarungannya. Berhenti bicara dan habisi mereka secepat mungkin, setelah itu kita harus membantu pasukan kita, meskipun pasukan kita sangat kuat, tapi jumlah musuh yang mereka hadapi sangatlah banyak, ujar Silong yang kesal karena mendengar tawa Dao Fang. Tentu saja kakak kedua, aku pasti akan berusaha untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, jawab Dao Fang. Dao Fang kemudian mengeluarkan senjatanya yang berupa sebilah pedang yang telah ia ciptakan sendiri dengan menggunakan energi dari kekuatan racun yang ia miliki. Lalu setelah itu Dao Fang langsung menyerang jenderal pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam dengan ganas. Chapter 249. Perjuangan Xiao Lang dan pasukan Bulan Sabit 2. Di tempat lain, Xiao Lang dan Jenderal Iblis Gagak juga terus bertarung dengan kekuatan penuhnya, meskipun lawan yang dihadapi oleh Xiao Lang kali ini berada di ranah Immortal God. Namun Xiao Lang sama sekali tidak kesulitan untuk menghadapinya, karena kekuatan Xiao Lang sekarang sudah jauh lebih kuat meskipun tingkat kultivasinya masih berada di ranah dewa tingkat raja. Bahkan Jenderal Iblis Gagak dibuat sangat heran dengan kekuatan Xiao Lang, padahal jelas-jelas dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Xiao Lang berada di bawahnya. Tapi entah kenapa sampai saat ini dia masih belum bisa menjatuhkan Xiao Lang, bahkan Xiao Lang sama sekali tidak kesulitan menghadapi serangannya. Ada yang aneh dengan bocah ini, jelas-jelas tingkat kultivasinya berada di bawahku, tapi kenapa kekuatannya sangat luar biasa, gumam Jenderal Iblis Gagak sambil terus menghindari serangan Xiao Lang. Serangan demi serangan terus diarahkan oleh Xiao Lang kepada Jenderal Iblis Gagak dan begitu juga sebaliknya. Ledakan-ledakan yang cukup besar juga terus terdengar saat pukulan mereka berdua beradu. Namun keduanya masih nampak baik-baik saja, bahkan belum ada satu serangan pun yang berhasil mengenai tubuh mereka berdua. Meskipun kultivasiku masih berada di ranah dewa tingkat raja, tapi kekuatanku sudah bisa menandingi iblis yang kekuatannya setara dengan ranah Immortal God. Kalau begitu akan aku coba dengan kekuatan penuh, batin Xiao Lang. Swas. Boom. Aura kekuatan yang sangat besar meledak dari tubuh Xiao Lang dan membuat Jenderal Iblis Gagak sedikit terlempar karena ledakan aura tersebut. Jenderal Iblis Gagak juga sangat terkejut dengan ledakan aura yang sangat besar tersebut. Jika saja tingkat kultivasinya berada di bawah Xiao Lang mungkin dia sudah terluka saat ini. Jenderal Iblis Gagak kemudian melepaskan kekuatan penuhnya, aura kegelapan yang sangat besar meledak dari tubuhnya. Bersamaan dengan itu tubuh Jenderal Iblis Gagak juga ikut bertransformasi dan menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak hanya itu saja Jenderal Iblis Gagak juga menciptakan sebilah pedang yang berbentuk seperti sehelai bulu burung dari energi kegelapan. Sudah saatnya untuk serius, ucap Jenderal Iblis Gagak. Begitu juga denganku, ujar Xiao Lang kemudian mengeluarkan Dragon Spear dan tubuhnya langsung ditutupi oleh Dragon Armor. Jenderal Iblis Gagak kembali terkejut ketika melihat tombak yang sedang digenggam oleh Xiao Lang. Tentunya Jenderal Iblis Gagak mengetahui tentang tombak tersebut,
Meskipun begitu Jenderal Iblis Gagak tidak sedikit pun merasa takut dan gentar untuk menghadapi Xiao Lang, justru Jenderal Iblis Gagak semakin bersemangat karena telah menemukan lawan yang sebanding dengannya. Mereka berdua kemudian sama-sama melesat maju dan langsung menyerang satu sama lain. Pertarungan sengit kembali terjadi antara Xiao Lang dan Jenderal Iblis Gagak, cahaya berwarna hitam dan cahaya keemasan terus melesat kesana kemari dan ledakan serta dentingan suara senjata juga terus terdengar mengiringi pertarungan mereka berdua. Selain Xiao Lang, Shen Liu juga nampak sedang menikmati pertarungannya dengan pasukan Iblis Gagak yang sebelumnya telah dipanggil oleh jenderal mereka. Meskipun lawan yang dihadapi Shen Liu sangat banyak, tapi tidak sedikit pun Shen Liu nampak kewalahan menghadapi mereka semua. Bahkan Shen Liu telah berhasil melukai beberapa di antara mereka dengan sangat parah. Hahaha, ada apa ini? Bukankah jumlah kalian sangat banyak? Lalu kenapa tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa mengalahkan aku? Ucap Shen Liu merendahkan mereka semua. Kau terlalu sombong Pak Tua, kami akan menghabisimu sekarang juga. Ujar salah satu dari mereka. Para iblis gagak tersebut langsung mengelilingi Shen Liu dengan membentuk lingkaran, lalu mereka semua melepaskan kekuatannya sambil menciptakan bola energi kegelapan yang berukuran sangat besar. Kami akan menghancurkanmu dengan serangan ini, ucap salah satu dari mereka. Setelah itu mereka semua langsung melemparkan bola energi kegelapan tersebut ke arah Shen Liu. Aku rasa sudah cukup kita bermain-main, gumam Shen Liu kemudian menjentikkan jarinya. Seketika itu waktu di sekitar Shen Liu langsung berhenti, lalu dengan tenang Shen Liu melesat ke arah para iblis gagak dan menyerangnya satu persatu dan hanya dalam waktu beberapa detik saja, Shen Liu sudah berhasil membunuh mereka semua. BOOMMMMM. Ledakan yang sangat besar terjadi saat bola energi kegelapan milik para iblis gagak bertabrakan setelah Shen Liu mengembalik waktu di sekitarnya dan bersamaan dengan ledakan besar tersebut, tubuh para iblis gagak yang menyerang Shen Liu jatuh ke tanah dengan kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Selesai, ucap Shen Liu pelan. Jenderal Iblis Gagak yang sedang bertarung dengan Xiao Lang sangat terkejut ketika melihat semua pasukannya telah dikalahkan oleh Shen Liu, karena sedang dalam keadaan terkejut melihat pasukannya yang jatuh ke tanah, Jenderal Iblis Gagak menjadi tidak fokus dengan pertarungannya. Apa yang kau lihat? Musuhmu ada di sini. Ujar Xiao Lang sambil menyerang Jenderal Iblis Gagak. Jenderal Iblis Gagak terkejut saat melihat Xiao Lang sudah berada di hadapannya. Dengan sigap Jenderal Iblis Gagak langsung bergerak ke samping untuk menghindari serangan Xiao Lang. Namun serangan tersebut tidak berhasil dihindar sepenuhnya oleh Jenderal Iblis Gagak sehingga membuat salah satu lengannya putus. Xiao Lang tersenyum sinis karena sama sekali tidak menyangka bahwa Jenderal Iblis Gagak masih bisa menghindari serangannya. Namun dengan cepat Xiao Lang kembali bergerak dan menyerang Jenderal Iblis Gagak dengan cepat. Xiao Lang bahkan tidak memberikan waktu untuk Jenderal Iblis Gagak memulihkan lengannya yang telah putus. Bertarung dengan satu lengan tentunya membuat Jenderal Iblis Gagak sangat kewalahan dan kesulitan menghadapi serangan cepat Xiao Lang. Meskipun begitu Jenderal Iblis Gagak tetap berhasil melakukan serangan balasan walaupun tidak satupun dari serangan itu berhasil mengenai tubuh Xiao Lang. Sudah saatnya ini selesai, ucap Xiao Lang. Xiao Lang kemudian meningkatkan lagi kecepatannya sampai ke tahap maksimal. Dalam sekejap mata Xiao Lang menghilang dari hadapan Jenderal Iblis Gagak dan muncul lagi di sampingnya. Xiao Lang kemudian mengayunkan Dragon Spear dengan sangat cepat ke arah Jenderal Iblis Gagak. Boom! Ledakan besar terjadi saat Dragon Spear berhasil mengenai tubuh Jenderal Iblis Gagak dan membuatnya terlempar sangat jauh. Xiao Lang kembali menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di belakang Jenderal Iblis Gagak yang masih melayang karena terlempar.
lalu Xiao Lang menendang tubuh Jenderal Iblis Gagak dan membuatnya terlempar ke atas. Xiao Lang tidak berhenti sampai di sana, lah kemudian menciptakan ratusan tombak cahaya jauh di atas tubuh Iblis Gagak yang masih melayang ke atas. Setelah itu Xiao Lang langsung menjatuhkan ratusan tombak cahaya tersebut ke arah Jenderal Iblis Gagak. BOOMMMMM Chapter 250 Perjuangan Xiao Lang dan Pasukan Bulan Sabit 3. Ledakan besar kembali terjadi saat ratusan tombak cahaya milik Xiao Lang mengenai tubuh Jenderal Iblis Gagak dan membuatnya kembali terlempar ke bawah. Bahkan beberapa tombak cahaya masih menancap di tubuh Jenderal Iblis Gagak. Meskipun sudah mengetahui bahwa Jenderal Iblis Gagak telah mendapatkan luka yang serius, namun Xiao Lang masih belum mau berhenti menyerang. Xiao Lang kemudian menciptakan teratai semesta yang berukuran cukup besar dan penuh dengan energi kekuatan semesta. Setelah itu, Xiao Lang langsung melemparkan teratai tersebut ke arah Jenderal Iblis Gagak yang sedang terjatuh ke bawah. Tidak hanya itu saja, Xiao Lang bahkan melemparkan Dragon Spear bersamaan dengan teratai semesta. BOOMMMMM Sekali lagi ledakan besar menggema di udara saat teratai semesta dan Dragon Spear mengenai tubuh Jenderal Iblis Gagak. Kali ini Jenderal Iblis Gagak benar-benar mendapatkan luka yang sangat fatal. Kedua sayapnya telah hancur karena serangan teratai semesta. Bahkan Dragon Spear juga telah menancap di punggung Jenderal Iblis Gagak sampai menembus dadanya. Boom! Ledakan yang cukup besar terjadi saat tubuh Jenderal Iblis Gagak menghantam tanah dengan sangat keras. Walaupun sudah terluka sangat fatal, namun Jenderal Iblis Gagak nampak masih bisa berdiri walaupun agak kesulitan. Bangsa iblis memang benar-benar kuat, gumam Xiao Lang kemudian kembali menghilang dan muncul di hadapan Jenderal Iblis Gagak. Apa kau pikir kau sudah menang? Tanya Jenderal Iblis Gagak. Xiao Lang benar-benar merasa kagum dengan ketahanan tubuh Jenderal Iblis Gagak, padahal di sekujur tubuhnya sudah penuh dengan luka lalu di dadanya sudah menancap Dragon Spear, tapi Jenderal Iblis Gagak masih bisa bergerak dan berjalan mendekati Xiao Lang dan yang lebih anehnya lagi, energi kegelapan di dalam dirinya malah menjadi semakin besar. Swoosh! Boom! Energi kegelapan yang sangat besar meledak dari tubuh Jenderal Iblis Gagak. Tubuh Jenderal Iblis Gagak juga perlahan-lahan menjadi semakin besar dan seakan-akan akan meledak saat itu juga. Karena merasa ada yang tidak beres, Xiao Lang kemudian menarik kembali Dragon Spear dan setelah itu melompat menjauh dari Jenderal Iblis Gagak. BOOMMMMM Beberapa saat kemudian tubuh Jenderal Iblis Gagak benar-benar meledak. Hahaha, sudah sangat lama aku tidak menggunakan wujud ini, ucap Jenderal Iblis Gagak. Xiao Lang sangat terkejut saat melihat Jenderal Iblis Gagak yang sebelumnya meledak telah berubah menjadi seekor burung gagak yang sangat besar. Tentunya tidak hanya ukuran tubuhnya saja yang sangat besar, aura kegelapan yang dimiliki burung gagak tersebut juga sangat besar. Cih! Apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu setelah kau bertransformasi lagi? Ucap Xiao Lang sinis, kemudian melesat terbang ke arah burung gagak. Matilah kau manusia asteris. Ujar Jenderal Iblis Gagak kemudian menghembuskan api berwarna hitam dari paruhnya yang besar. Xiao Lang kemudian membalas serangan api hitam Jenderal Iblis Gagak dengan melemparkan bola api biru yang berukuran sangat besar. BOOMMMMM Ledakan yang sangat besar terjadi saat dua kekuatan api yang berbeda tersebut bertabrakan. Aura panas langsung menyebar kemana-mana dan membakar seluruh area sekitar serangan tersebut. Bahkan beberapa pasukan iblis yang tidak tahan dengan aura panas tersebut juga ikut terbakar. Tidak mungkin bagaimana bisa api kegelapan milikku bisa dihancurkan? Tanya Jenderal Iblis Gagak. Tentu saja bisa.
Jawab Xiaolang tiba-tiba muncul di hadapan iblis gagak. Xiaolang mengayunkan Dragon Spear dengan sangat cepat dan memukul paruh besar Jenderal Iblis Gagak hingga membuatnya terlempar. Jenderal Iblis Gagak nampak sangat kesal pada Xiaolang. Aura kegelapan yang keluar dari tubuhnya juga menjadi semakin besar. Jenderal Iblis Gagak kemudian mengepakkan kedua sayapnya dan langsung menyerang Xiaolang dengan sangat cepat. Meskipun memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, namun kecepatan Jenderal Iblis Gagak tidak berkurang sama sekali, bahkan kecepatannya semakin bertambah. Namun kecepatan Jenderal Iblis Gagak masih belum mampu mengimbangi kecepatan Xiaolang yang sudah berada di tahap maksimal. Xiaolang dengan mudahnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dalam waktu sekejap mata. Berhenti menghindar seperti perempuan dan hadapi aku seperti seorang laki-laki sejati, ucap Jenderal Iblis Gagak kesal. Kau saja yang tidak bisa menandingi kecepatanku, jawab Xiaolang santai. Sialan kau, ujar Jenderal Iblis Gagak semakin kesal. Jenderal Iblis Gagak menghembuskan nafas api hitam sekali lagi dan kali ini Jenderal Iblis Gagak menyebarkan api hitam tersebut ke sekelilingnya agar bisa mengenai Xiaolang. Namun sayangnya api hitam tersebut sama sekali tidak berhasil mengenai Xiaolang sedikitpun. Xiaolang kembali menghilang dan muncul di atas tubuh Jenderal Iblis Gagak. Lalu setelah itu Xiaolang langsung memukul punggung Jenderal Iblis Gagak dengan sangat kuat sampai membuatnya terjatuh. Xiaolang kembali menghilang dan muncul lagi di bawah Jenderal Iblis Gagak dan kemudian melemparkan Dragon Spear. Boom! Ledakan yang cukup besar terjadi saat Dragon Spear mengenai tubuh Jenderal Iblis Gagak. Ledakan tersebut juga membuat Jenderal Iblis Gagak kembali terlempar ke atas. Aku belum pernah menggunakan kekuatan ini, tapi apa salahnya jika aku coba, gumam Xiaolang. Xiaolang kembali menghilang dan muncul lagi di atas tubuh Jenderal Iblis Gagak. Setelah itu Xiaolang menjentikkan jarinya dan seketika waktu di sekitarnya langsung berhenti. Shen Liu benar-benar terkejut melihat waktu di sekitar Xiaolang tiba-tiba berhenti. Shen Liu bahkan tidak pernah menyangka bahwa Xiaolang mampu menguasai kekuatan hampa dan menghentikan waktu dalam sekali percobaan. Hahaha, anakku benar-benar luar biasa, ujar Shen Liu tertawa lantang. Tidak hanya Shen Liu yang terkejut, bahkan Xiaolang sendiri sama sekali tidak menyangka bahwa dia berhasil menghentikan waktu di sekitarnya hanya dalam sekali percobaan. Namun energi Qi-nya juga terkuras sangat banyak karena ini adalah pertama kali baginya menggunakan kekuatan ruang dan waktu. Jadi Xiaolang masih belum bisa mengontrol energi yang digunakan untuk menghentikan waktu di sekitarnya. Xiaolang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menciptakan satu teratai semesta namun dengan energi yang sangat besar. Setelah itu Xiaolang langsung memasukkan teratai semesta ke dalam tubuh Jenderal Iblis Gagak. Tidak hanya itu saja, Xiaolang bahkan menciptakan ribuan tombak cahaya Yin dan Yang dan langsung melemparkannya ke arah Jenderal Iblis Gagak. Setelah itu, Xiaolang langsung menghilang dari atas punggung Jenderal Iblis Gagak dan langsung muncul cukup jauh darinya. Lalu Xiaolang menjentikkan jarinya sekali lagi dan waktu yang terhenti di sekitar Iblis Gagak langsung kembali seperti semula. BOOMMMMM. Bersambung. Chapter 251. Kemenangan pasukan Bulan Sabit.